Saat Anda melangkah di jalanan Vietnam, Anda akan segera menyadari bahwa sepeda motor mendominasi jalanan, bukan mobil. Faktanya, ada lebih dari 74 juta sepeda motor di negara ini, hampir satu untuk setiap orang yang tinggal di sana. Namun, sebagian besar sepeda motor ini sudah tua dan menggunakan bahan bakar berkualitas rendah, menciptakan mimpi buruk polusi yang benar-benar membunuh orang. Emisi yang dihasilkan mengandung karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan terutama partikel debu halus yang disebut PM2,5 yang menyebabkan penyakit pernapasan, masalah kardiovaskular, dan kanker. Di Hanoi dan Ho Chi Minh City, konsentrasi PM2,5 seringkali melebihi batas aman. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa Vietnam memiliki tingkat polusi udara tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Pada tanggal 23 Desember 2024, pada pukul 12 siang, kualitas udara di Hanoi mencapai tingkat yang sangat berbahaya dengan indeks AQI 198. Menduduki peringkat ke-6 di antara 10 kota paling tercemar di dunia, budaya sepeda motor ini bukan hanya soal kenyamanan. Ini telah menciptakan krisis kesehatan masyarakat di mana sekitar 70.000 orang meninggal setiap tahun di Vietnam akibat penyakit terkait polusi. Itu hampir 200 orang setiap hari yang meninggal karena udara yang mereka hirup. Gerai makanan jalanan adalah ciri khas budaya kuliner Vietnam. Namun mereka juga berkontribusi pada polusi udara. Banyak dari gerai ini masih menggunakan arang, kompor kayu, atau peralatan masak yang tidak memenuhi standar, menghasilkan asap dan emisi berbahaya. Bahkan lebih buruk lagi, limbah air dari pencucian piring dan persiapan makanan langsung dibuang ke saluran pembuangan dan saluran air tanpa pengolahan. Limbah ini mengandung minyak, sampah organik, dan bakteri penyebab penyakit yang mencemari sumber air dan menciptakan bahaya kesehatan bagi seluruh komunitas. Yang menarik adalah bahwa ini tidak dianggap kekacauan oleh warga lokal. Ini hanya kehidupan sehari-hari yang normal. Trotoar adalah ruang publik, dan ruang publik milik siapa saja untuk keperluan apapun. Bagaimana perasaan Anda tentang makanan jalanan Vietnam? Ceritakan pengalaman paling berkesan Anda. Menurut statistik dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Vietnam saat ini memiliki lebih dari 1.200 tempat pembuangan sampah terbuka untuk sampah rumah tangga. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan setiap hari negara ini menghasilkan lebih dari 60.000 ton sampah rumah tangga, yang hanya sekitar 15% yang didaur ulang atau digunakan kembali. Secara signifikan, hingga 64% sampah padat yang dihasilkan setiap hari dibuang melalui pembuangan sampah terbuka. Metode ini tidak hanya menimbulkan potensi risiko lingkungan, terutama terhadap sumber air, tetapi juga langsung mempengaruhi kesehatan orang-orang di daerah sekitarnya. Banyak tempat pembuangan sampah sudah melebihi kapasitas, seperti tempat pembuangan sampah Khansen di Danang, menyebabkan polusi serius dan frustrasi di kalangan penduduk. Isu ini sekali lagi menyoroti masalah yang terus-menerus tentang pencarian solusi untuk sampah rumah tangga, yang tetap menjadi tantangan di banyak daerah di negara ini. Jika Anda sudah menonton sampai sini, kami senang mengetahui Anda menikmati video ini. Dan jika video ini membuat Anda berkata, "Tunggu, apa?" Sekali saja, silakan bagikan video ini dengan teman-teman Anda. Dan jika Anda menonton di ponsel, jangan berhenti di tombol suka. Ketuk tombol hype tepat di bawah. Ini benar-benar membantu saya mendapatkan sedikit penghasilan tambahan, dan kami berjanji akan terus memberikan konten menarik. Ho Chi Minh City, pusat ekonomi Vietnam, pernah menyatakan, pada tahun 2025, tidak akan ada lagi permukiman kumuh atau rumah sepanjang kanal dan sungai. Namun kenyataannya, pada tahun 2024, lebih dari 1.000 rumah tangga masih tinggal di bawah Metro Chat Lai, sepanjang kanal Tau Hu, di rumah-rumah reyot yang telah berdiri hampir 2 dekade. Tidak ada angka resmi terbaru mengenai persentase populasi perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh di Vietnam. Tetapi menurut Bank Dunia, selama periode 2019 hingga 2022, angka ini berkisar antara 5 hingga 7%, setara dengan beberapa ratus ribu orang di kota besar.
Meskipun tetap relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, semua ini adalah hasil dari dua faktor urbanisasi yang pesat dan perencanaan kota yang buruk. Para imigran datang ke kota-kota besar 2,7 hingga 5,3 kali lebih cepat daripada rata-rata untuk mencari pekerjaan. Tetapi perumahan yang terjangkau belum mengikuti. Mereka membangun rumah darurat, membentuk permukiman kumuh kecil di sepanjang kanal, trotoar, dan saluran air yang tercemar. Tidak ada air bersih, sedikit toilet umum, dan peningkatan risiko penyakit, kejahatan, prostitusi, kecanduan narkoba, dan bunuh diri. Ini adalah ciri-ciri jelas dari permukiman kumuh. Di Hanoi, banyak rumah kayu 2 lantai di Kelurahan Cuong Duong, di pusat distrik Hoan Kiem, disebut sebagai permukiman kumuh di jantung ibu kota. Dengan banyak rumah tangga tinggal dalam kondisi berbahaya selama puluhan tahun, rumah-rumah di samping kanal. Risiko kebakaran dan ledakan yang konstan, kurangnya listrik yang aman, dan potensi keruntuhan. Respon kebijakan yang ada masih kurang memadai. Undang-undang perumahan yang diubah pada tahun 2023 telah diperdebatkan karena tidak sejalan dengan undang-undang pertanahan. Menyebabkan perumahan sosial dibangun tanpa tanah, meninggalkan orang miskin untuk terus tinggal tersembunyi, tidak dapat mengakses perumahan yang direncanakan dengan baik. Di Ho Chi Minh City, tekad untuk menghilangkan permukiman kumuh masih menghadapi banyak hambatan. Warga tidak ingin dipindahkan karena kehilangan mata pencaharian. Banyak apartemen kosong yang dibangun untuk mereka kini tidak terpakai, dan warga kembali tinggal di rumah, sementara yang terbuat dari seng dan dinding kayu sepanjang kanal. Dengan banjir, hujan, dan bahaya kontaminasi tanah dari polusi limbah, situasinya tetap genting. Apakah Anda berpikir bahwa kota-kota seperti Ho Chi Minh City atau Hanoi dapat sepenuhnya menghilangkan permukiman kumuh dalam waktu dekat? Ketik ya atau tidak, dan bagikan pendapat Anda di bawah. Sekarang saya akan memberitahu Anda tentang sesuatu yang terjadi pada turis setiap hari di Vietnam. Dan begitu mengesalkan sehingga terdengar seperti fiksi. Bayangkan situasinya Anda berjalan melalui panas terik Saigon ketika seorang penjual jalanan yang ramah melambaikan tangan pada Anda, menawarkan kelapa segar. Anda tersenyum, minum beberapa tegukan air kelapa, dan kemudian si penjual dengan ceria mengumumkan 500.000 dong Vietnam. Silakan. Itu lebih dari $20 AS untuk sebuah kelapa yang harganya sekitar 50 sen bagi penduduk lokal. Cerita-cerita ini semakin konyol. Sekelompok turis Spanyol di Hanoi pernah dikenakan biaya 1,2 juta dong, hampir $50 AS, hanya untuk beberapa potong mangga dan nanas dalam kantong plastik. Di media sosial, turis sering membagikan pengalaman mereka yang dikenakan biaya 700.000 dong, sekitar $30, untuk seporsi pisang goreng kecil setelah diajak berfoto dengan barang-barang si penjual. Insiden-insiden ini terkonsentrasi di sekitar area wisata utama seperti Danau Hoan Kiem, Pasar Bentan, dan Kota Tua Hoi An. Penjual memanfaatkan kebingungan turis tentang nilai tukar mata uang, hambatan bahasa, dan ketidaktahuan mereka tentang harga lokal untuk menetapkan harga yang sama sekali tidak masuk akal. Beberapa penjual sebenarnya membenarkan praktik ini. Seorang penjual mengatakan kepada seorang wartawan, pelanggan lokal tahu harga, tetapi turis tidak. Jadi saya menjual buah, senyuman, dan foto. Itu adalah paket lengkap. Yang lain membingkainya sebagai pajak turis, membandingkannya dengan kopi 10 euro di Roma atau taksi yang mahal di Bangkok. Tetapi mengenakan biaya $50 untuk sepotong buah jauh melampaui harga turis yang wajar. Praktik ini sudah begitu umum, sehingga para pelancong berpengalaman kini merekomendasikan untuk menanyakan harga di depan, membawa uang dengan denominasi kecil, menghindari penjual yang menawarkan sampel gratis, dan mempelajari frasa dasar bahasa Vietnam untuk menunjukkan bahwa Anda memahami kebiasaan lokal. Apakah Anda pernah dibebani biaya berlebihan sebagai turis? Beritahu kami di kolom komentar. Bun Cui yang secara harfiah berarti warung mie dengan pelayanan kasar dan pembakaran dupa untuk mengusir nasib buruk, bukan hanya trik pemasaran, tetapi contoh nyata dari banyak gaya jual unik yang ditemukan di Vietnam. Salah satu warung Bun Cui yang paling awal dan terkenal terletak di Jalan Ngo Si Lien di Hanoi. Sebelum pelanggan duduk, mereka disambut dengan cacian keras seperti makan lebih cepat,
jangan buang-buang waktu. Atau, kalau sudah pesan, tunggu. Kalau tidak, pergi ke tempat lain. Aneh, namun pelanggan tetap datang dalam jumlah besar. Baik penduduk lokal maupun pengunjung asing. Majalah Amerika Vice pernah menampilkan warung ini. Menyebutnya restoran satu-satunya dengan pemilik yang keras kepala. Yang menarik adalah, di masa di mana pelanggan selalu benar, pendekatan tanpa basa-basi ini malah menjadi merek tersendiri. Mie-nya lezat, kaldunya kaya, dan pengalaman, meskipun kasar, telah menjadikannya tempat yang harus dicoba bagi banyak wisatawan di Hanoi. Jika bun cui adalah hidangan penuh emosi, maka pembakaran dupa untuk mengusir nasib buruk mewakili gaya pelayanan yang lebih jauh, di mana pelanggan harus menyamakan suasana untuk dilayani. Sikap ini terutama ditemukan di beberapa toko pakaian di Hanoi, di mana seorang pelanggan bisa dengan mudah mengalami energi buruk jika tidak berhati-hati. Salah satu contoh terkenal adalah seorang pembeli yang masuk ke butik, bertanya harga, mencoba beberapa pakaian, dan keluar tanpa membeli apapun. Hanya untuk menemukan bahwa pemilik toko kemudian memposting pesan marah di media sosial. Mengatakan, jangan datang lagi, saya tidak akan menjual kepada Anda lain kali. Namun, dengan cara yang aneh, gaya pelayanan yang tidak ramah ini malah membuat orang semakin penasaran untuk merasakan bagaimana rasanya ditolak saat berbelanja. Masakan Vietnam mencakup beberapa hidangan yang akan menguji batas apa yang Anda anggap bisa dimakan. Saya akan memperkenalkan Anda pada cacing kelapa, salah satu spesialisasi yang paling banyak dibicarakan di daerah Delta Mekong. Ini adalah makhluk putih gemuk yang bergerak-gerak yang hidup di dalam pohon kelapa. Memakan nutrisi pohon tersebut, warga setempat menyiapkannya dengan berbagai cara. Digoreng hingga renyah, dipanggang di atas api terbuka, atau untuk yang benar-benar berani, dimakan mentah sepenuhnya dengan sedikit saus ikan untuk rasa. Teksturnya digambarkan kenyal dengan rasa kacang yang sedikit manis. Namun itu baru permulaan. Masakan Vietnam juga menyajikan blood pudding, yang tradisional dibuat dari darah bebek atau babi segar yang dicampur dengan daging cincang, kacang tanah yang dihancurkan, dan rempah-rempah aromatik. Profil rasa menggabungkan elemen manis dan gurih yang dianggap lezat dan sangat bergizi oleh warga lokal. Kemudian ada telur balut yang dikenal sebagai hot vitlon. Ini adalah embrio bebek yang telah dierami selama 16 hingga 21 hari sebelum direbus dan disajikan panas. Biasanya dimakan dengan campuran garam, jahe segar, dan rempah-rempah Vietnam. Pengalaman ini melibatkan memecahkan cangkang untuk mengungkapkan anak bebek yang setengah berkembang di dalamnya. Vietnam saat ini merupakan eksportir kopi terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari Brasil, dan hampir sepenuhnya menguasai pasar kopi Robusta global dengan sekitar 40% dari total produksi kopi dunia. Yang menarik adalah, meskipun sebagian besar dunia lebih suka kopi Arabica karena rasanya yang ringan, kopi Robusta Vietnam mendapatkan pengakuan dari barista profesional karena rasa bold dan intensnya, kandungan kafein yang sangat tinggi, dan kemampuannya menghasilkan lapisan krema yang tebal dan kaya yang tidak bisa dicapai oleh Arabica. Dari biji Robusta ini, Vietnam juga menghasilkan kopi luwak. Salah satu kopi termahal di planet ini, kopi premium ini, di mana biji kopi dimakan dan diproses secara alami oleh musang sebelum dikumpulkan dan dipanggang. Secara teratur muncul dalam daftar 10 kopi termahal di dunia dan telah menjadi simbol kecanggihan di kalangan para pencinta kopi global. Budaya kopi Vietnam melampaui volume produksi. Negara ini telah mengembangkan metode penyeduhan kopi yang sangat unik dan telah mendapatkan pengakuan internasional. Kopi susu es Vietnam, yang disiapkan menggunakan sistem filter fin tradisional, dipilih oleh CNN sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Lebih kreatif lagi adalah kopi telur, spesialitas dari Hanoi yang pernah digambarkan oleh National Geographic sebagai kopi yang harus Anda coba sebelum mati. Atau variasi menarik lainnya seperti kopi garam dan kopi kelapa. Kelompok etnis minoritas Vietnam mempraktikkan adat yang benar-benar menantang pemahaman Anda tentang norma sosial. Izinkan saya menceritakan tentang tradisi penculikan pengantin dari suku Hmong.
Yang terdengar mengkhawatirkan, tetapi sebenarnya merupakan ritual pacaran yang penuh penghormatan dengan mekanisme persetujuan yang terintegrasi. Ketika dua orang muda saling mengenal dan jatuh cinta, dan keduanya sepakat untuk menikah, pria muda tersebut akan secara resmi menculik gadis itu ke rumah keluarganya sebagai cara formal untuk melamar. Ini bukan penculikan sebenarnya. Jika gadis itu secara sukarela tinggal dan kedua keluarga menyetujui, sebuah upacara pernikahan yang rumit akan diadakan. Tetapi jika gadis itu tidak ingin menikah, ia memiliki hak penuh untuk pergi segera. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Ini adalah tradisi yang terdengar aneh bagi orang luar, tetapi sebenarnya sangat menekankan kebebasan memilih bagi wanita. Orang-orang Redao membawa perayaan pernikahan ke tingkat yang berbeda, mengorganisir upacara yang berlangsung beberapa hari dengan ritual yang rumit, termasuk prosesi, tarian tradisional, pertunjukan musik, dan upacara penyembahan yang bisa membuat tamu kelelahan sebelum pesta makanannya dimulai. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa di beberapa kelompok etnis, wanita aktif mengajukan lamaran kepada pria. Setelah menikah, suami pindah untuk tinggal di rumah keluarga istri. Mengikuti tradisi matriarkal yang sangat jarang ditemukan di Asia, adat pemakaman juga sangat unik. Suku Lolo dan Tai mempraktikkan memberi makan orang yang sudah meninggal, di mana anggota keluarga membawa nasi dan hidangan ke mulut orang yang meninggal, sebagai ungkapan rasa hormat dan keyakinan bahwa jiwa tetap ada dan sadar. Suku Hani membuat patung kayu untuk mewakili anggota keluarga yang sudah meninggal, lalu mengundang leluhur untuk makan bersama, berbicara, dan berbagi rahasia di samping patung-patung ini seolah-olah kematian tidak menciptakan pemisahan sama sekali. Selama ribuan tahun, orang Vietnam telah mempraktikkan kebiasaan yang menciptakan efek narkotik ringan dan dulu dianggap sebagai puncak kecantikan dan kecanggihan. Mengunyah sirih melibatkan kombinasi 5 elemen spesifik daun sirih, buah pinang, kulit pohon, kapur sirih, dan kadang-kadang tembakau, menciptakan campuran yang menghasilkan efek fisik dan psikologis. Proses persiapannya sangat rumit. Daun sirih digulung menjadi beberapa lapisan, dan kapur sirih diterapkan dengan hati-hati, menggunakan tongkat kapur khusus. Batang daun dimasukkan untuk mencegah pembukaan. Buah pinang segar atau kering dipotong-potong kecil, dan jika kering, mereka direndam dalam air untuk melunakkannya sebelum dikunyah. Kulit pohon dilipat dan ditambahkan untuk menyempurnakan campuran tersebut. Meskipun disebut mengunyah sirih, orang hanya menelan airnya dan memuntahkan sisa-sisanya. Pengalaman mengunyah sirih menciptakan profil rasa yang kompleks, menggabungkan rasa manis dari buah pinang, minyak esensial pedas dan aromatik dari daun sirih, serta rasa astringent dari kulit pohon dan biji. Ini menghasilkan sensasi ringan yang memabukkan, menghangatkan tubuh, menyebabkan pipi memerah, dan menciptakan napas hangat. Meskipun disebut mengunyah sirih, orang hanya menelan airnya dan memuntahkan sisa-sisanya. Dalam masyarakat tradisional Vietnam, gadis yang mengunyah sirih dianggap cantik karena memberi mereka pipi yang merona alami dan mata yang berkilau. Praktik mewarnai gigi menjadi hitam, yang dihasilkan dari mengunyah sirih secara teratur, sebenarnya dianggap sebagai standar kecantikan. Gambar seorang gadis dengan pipi merah, bibir merah, dan gigi hitam yang berkilau menggambarkan ideal kecantikan feminin. Selama berabad-abad, sementara wanita mengunyah sirih, pria Vietnam merokok Thuốc Lào, jenis tembakau yang sangat kuat, yang menemani mereka melalui setiap emosi dan peristiwa besar dalam hidup. Thuốc Lào merokok menggunakan pipa yang dirancang khusus, termasuk pipa silindris, pipa berbentuk mangkuk, dan bahkan pipa Dieu Chai, atau pipa bajak yang secara khusus dibuat untuk petani merokok saat bekerja di ladang. Proses merokok itu sendiri adalah bentuk seni. Tembakau digulung menjadi bola kecil, seukuran ujung jari kelingking dan dimasukkan ke dalam mangkuk pipa. Itu dinyalakan menggunakan tongkat api, yaitu bambu tipis atau ranting reed yang direndam dalam air dan dikeringkan untuk memastikan api menyala cukup lama, tanpa menambah bau yang tidak diinginkan, yang mungkin ditimbulkan oleh korek api. Berikut bagian yang menarik. Ketika mulai merokok, orang tersebut mengambil beberapa isapan pendek untuk memberikan oksigen agar terbakar dengan merata, memungkinkan asap terkumpul di pipa. Kemudian datanglah tarikan dalam yang dalam,
menarik sejumlah besar asap sekaligus. Sebelum momen penting ini, perokok berpengalaman menghembuskan asap cepat dan tajam untuk mengeluarkan sisa abu dari mangkuk pipa. Tindakan ini membutuhkan keterampilan nyata untuk memastikan abu jatuh tepat di tempat yang dimaksudkan, dan menguasai teknik ini membutuhkan pengalaman yang cukup. Tetapi inilah yang menarik. Tuok Lau sangat kuat sehingga hampir selalu membuat orang pusing. Dalam keadaan pusing itu, para perokok menjadi hampir terpesona, menciptakan kesadaran yang sedikit berubah yang dianggap sebagai bagian dari pengalaman ikatan sosial. Kebiasaan merokok Tuok Lau menjadi pembuka untuk pertemuan sosial dan menjadi bagian inti dari identitas budaya pedesaan. Hampir setiap rumah tangga memiliki seseorang yang merokok Tuok Lau. Dan pengalaman bersama untuk merasa pusing bersama menciptakan ikatan komunitas yang bertahan seumur hidup. Bersiaplah untuk dibuat tercengang oleh keajaiban geologis ini. Gua Sondong, yang terletak di Taman Nasional Phong Nha Kebang, bukan hanya gua terbesar di dunia. Ini begitu besar, sehingga bisa memuat seluruh gedung bertingkat 40 lantai dengan ruang yang tersisa. Angka-angka yang ada benar-benar mengejutkan. Sondong membentang sepanjang 9 km, dengan tinggi langit-langit mencapai 200 meter, dan lebar hingga 150 meter. Untuk memberikan gambaran, Anda bisa memasukkan seluruh blok kota ke dalam gua ini, termasuk bangunan, jalan, dan taman. Dunia bawah tanah raksasa ini terbentuk sekitar 2 hingga 5 juta tahun yang lalu melalui erosi sungai bawah tanah yang mengalir melalui lapisan batu kapur. Sondong memiliki hutan primitif yang lengkap dan sistem sungai bawah tanah, menciptakan ekosistem luar biasa seperti planet yang terisolasi di dalam bumi. Gua ini telah mengembangkan ekosistem independennya sendiri, di mana banyak spesies mungkin ada yang belum ditemukan. Ini benar-benar seperti Jurassic Park nyata, di mana kehidupan terus berkembang dalam kondisi alam yang sangat berbeda. Terisolasi dari dunia luar, gua ini memiliki stalaktit raksasa yang tingginya mencapai 80 meter. Struktur kapur raksasa ini terbentuk selama jutaan tahun dari mineral dalam tetesan air, menciptakan formasi aneh dan mengesankan yang membentuk ruang alami yang sangat megah yang tak ada duanya di dunia. BBC menggambarkan Sondong sebagai hadiah Vietnam untuk para petualang. Tetapi mengakses keajaiban ini datang dengan pembatasan ketat untuk melindungi lingkungan alam, spesies unik, dan struktur geologis di dalam gua. Hanya sekitar 1.000 wisatawan yang diizinkan untuk mengunjungi Sondong setiap tahun. Biaya untuk ekspedisi ini mencapai hingga $3.000 per orang, menjadikannya petualangan yang mahal. Namun, menurut mereka yang telah mengalaminya, perjalanan ini benar-benar layak dimasukkan dalam daftar petualangan bagi setiap petualang sejati. Lupakan semua yang Anda ketahui tentang pasar tradisional. Di Delta Mekong, Vietnam, seluruh komunitas berbisnis sambil mengapung di atas sungai, menciptakan sistem perdagangan yang sudah ada selama berabad-abad dan terus berkembang hingga hari ini. Pasar terapung adalah salah satu simbol budaya Delta Mekong yang paling hidup, di mana jual beli terjadi sepenuhnya di atas perahu kayu yang berlabuh di tengah sungai. Setiap pagi-pagi sekali, ratusan perahu berkumpul, masing-masing berfungsi sebagai toko lengkap yang dipenuhi buah-buahan, sayuran, makanan laut, barang kering, dan bahkan makanan yang sudah disiapkan seperti kopi, sup mie kepiting bun rio, dan sandwich banh mi. Tidak ada yang perlu berteriak menawarkan barang atau membuat tampilan promosi yang keras. Penjual cukup menggantungkan sampel produk mereka di tiang yang didirikan di haluan perahu mereka. Dengan melihat papan tanda terapung ini, pembeli bisa dengan mudah mengidentifikasi di mana mereka harus berhenti. Yang paling terkenal adalah pasar terapung Cairang di Kanto, yang dihormati CNN sebagai salah satu pasar paling unik di dunia. Penghargaan ini diberikan karena di mana lagi Anda bisa duduk di atas sungai, memesan secangkir kopi yang baru diseduh, dan makan semangkuk pho yang panas tanpa pernah meninggalkan perahu Anda yang perlahan bergoyang di atas gelombang. Para penjual menunjukkan keterampilan luar biasa, mendayung perahu mereka, memasak makanan rumit, dan berbicara antusias dengan pelanggan seolah-olah mereka adalah kerabat yang lama terpisah. Pada cahaya pagi yang lembut, dengan kabut masih menyelimuti permukaan air, suara mesin perahu,
teriakan penjual, dan aroma makanan yang dimasak serta buah yang matang berpadu untuk menciptakan gambaran kehidupan murah hati dan sederhana dari komunitas Delta Mekong. Kehidupan spiritual Vietnam sangat kental dengan perpaduan sistem kepercayaan yang membentuk kehidupan komunitas sehari-hari. 3 yang paling menonjol adalah Buddhisme, pemujaan Dewi Ibu, dan pemujaan leluhur, yang masing-masing mempengaruhi budaya negara ini. Buddhisme, yang diperkenalkan berabad-abad yang lalu, merupakan inti dari identitas Vietnam, terlihat dalam pagoda-pagoda kuno, filosofi hidup, dan festival tahunan. Perayaan UN Vesak pada tahun 2025, yang dihadiri lebih dari 80 negara, menyoroti pentingnya di seluruh Asia. Situs-situs spiritual utama seperti Pagoda Tran Quoc, Yen Tu, dan Baidin dihormati sebagai titik penting. Pemujaan Dewi Ibu, yang terkait dengan tradisi rakyat, menghormati dewa-dewa seperti Mau Lieuhan dan Mau Tuong Ngan, mencerminkan rasa hormat terhadap alam dan femininitas. Upacara Haudong, ritual yang meriah dengan musik dan kostum, telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya yang luar biasa. Pemujaan leluhur, yang lebih sederhana dalam praktik, tetapi inti dalam kehidupan keluarga. Berfokus pada penghormatan terhadap leluhur dan pemeliharaan garis keturunan keluarga, yang disimbolkan dengan altar rumah. Bersama-sama, praktik spiritual ini memadukan tradisi kuno dengan pengaruh modern, membentuk identitas budaya unik masyarakat Vietnam. Vietnam merayakan lebih dari 8.000 festival setiap tahun, dengan beberapa yang menonjol karena sifatnya yang unik dan spektakuler. Tết Nguyên Đán, Tahun Baru Imlek, adalah yang paling penting. Ini bukan hanya liburan, tetapi juga riset budaya di mana keluarga berkumpul, menghormati leluhur, dan berharap untuk kemakmuran. Negara ini hidup dengan pasar bunga yang penuh warna, dekorasi meriah, dan pesta tradisional. Tradisi termasuk ritual malam tahun baru, memberi uang keberuntungan, dan kegiatan seperti tarian singa dan permainan rakyat. Festival Pagoda Huang yang diadakan dari bulan lunar pertama hingga ketiga di Hanoi adalah salah satu ziarah terbesar di Asia Tenggara. Ribuan orang pergi berziarah untuk berdoa memohon keberuntungan, menikmati perjalanan perahu yang indah di Sungai Yen, dan mendaki gunung untuk mengunjungi kuil dan gua. Perayaan spiritual ini juga menampilkan pertunjukan tradisional seperti opera Cheo dan nyanyian Het Van. Festival Hua, yang diadakan setiap 2 tahun sekali di bekas ibu kota Kekaisaran Vietnam, merayakan warisan kerajaan dengan rekreasi upacara kuno, musik kerajaan, dan acara seni tradisional serta modern. Terakhir, Pasar Cinta Sapa, yang diadakan setiap Sabtu malam, adalah pertemuan budaya bagi orang-orang muda dari kelompok etnis seperti Hmong dan Dao untuk bertemu dan membentuk hubungan. Pengunjung menikmati musik tradisional, lagu perjodohan, tarian XOE, dan permainan rakyat dalam ruang yang kaya akan identitas dataran tinggi. Festival-festival ini lebih dari sekadar perayaan. Mereka adalah ekspresi hidup dari komunitas, spiritualitas, dan warisan budaya. Dari 74 juta sepeda motor yang menciptakan krisis kesehatan masyarakat hingga pasar terapung yang berfungsi sebagai kota lengkap di atas air. Dari adat kuno yang menantang norma sosial modern hingga tradisi spiritual yang menggabungkan berbagai sistem kepercayaan menjadi sesuatu yang benar-benar unik. Inilah kehidupan sehari-hari di Vietnam, sebuah negara yang jauh lebih kompleks, menarik, dan mengejutkan daripada yang kebanyakan orang bayangkan. Fakta mana dari 15 ini yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda pernah mengalami salah satu dari realitas luar biasa ini selama perjalanan ke Vietnam? Atau apakah ini membuat Anda ingin mengunjungi dan melihatnya sendiri? Bagikan reaksi Anda di kolom komentar di bawah, karena saya benar-benar membaca setiap respons dan sangat senang mendengar perspektif Anda tentang perbedaan budaya yang luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kami bisa melihat Anda lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Saya berharap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti dunia bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru.
Sampai jumpa di video berikutnya.